Hao, apa kabarnya hari ini? Seharap kita dalam keadaan sehat selalu ya. Dan jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan. Nah, pada hari ini, hari Jumat 18 September 2020, Rosa akan menyampaikan materi tema 3, tugasku sehari-hari, subtema 2, tugasku sehari-hari di sekolah, pembelajaran 1 dan 2. Adapun materi pembelajaran yang akan Rosa sampaikan, yang pertama, muatan bahasa Indonesia, materinya kosakata yang berkaitan dengan letak sekolah dan gambar. Kemudian muatan matematika tentang kesetaraan nilai sekelompok uang. Muatan SBDP tentang gerak dasar tari anggota tubuh. Kemudian muatan PPKN mengelompokkan teman di sekolah. Tujuan pembelajarannya adalah muatan bahasa Indonesia. Siswa dapat mengetahui kosakata yang berkaitan dengan letak sekolah dan gambar dengan tepat. Muatan matematika, siswa dapat mengidentifikasi kesetaraan nilai sekelompok uang dengan tepat. SBDP, siswa dapat mengidentifikasi gerak dasar tari anggota tubuh dengan percaya diri. Kemudian muatan matematika, siswa dapat mengelompokkan teman di sekolah dengan baik. Oke, yang pertama kita masuk ke muatan bahasa Indonesia KD 3.3 dan 4.3. Di pembelajaran 1 halaman 25 menggunakan kosakata yang berkaitan dengan letak sekolah. Denah adalah gambar sederhana yang menunjukkan letak suatu tempat. Untuk menunjukkan tempat pada denah, kamu dapat menggunakan kosakata seperti di antara, sebelah kanan, sebelah kiri, di depan, dan nama jalan. Nah, coba lihat ada gambar denah lokasi di sini. Ayo, di mana letak sekolah? Di mana ya sekolahnya? Ya, ini sekolahnya ya. Lalu dia tanya, di mana letak sekolah? Lihat jalan sekolah ini jalan apa namanya? Di sebelah kanan sekolah ada apa? Di sebelah kiri sekolah ada apa? Di depan sekolah ada apa? Oke, sekolah terletak di Jalan Kenanga. Benar nggak? Ya, sekolah terletak di Jalan Kenanga. Ini ya nama jalannya. Kemudian di sebelah kanan sekolah terdapat rumah Joni. Mana rumah Joni? Ya, ini rumah Joni. Benar ya, ini sebelah kanannya sekolah karena sekolahnya menghadap di depan ya. Kemudian di sebelah kiri sekolah terdapat rumah Santi. Ini sebelah kanan, ini sebelah kiri. Di sebelah kiri ada rumah Santi, benar ya? Ya. Kemudian bangunan yang terletak di depan sekolah adalah toko buku. Mana kita lihat depan sekolah? Ya, ini depan sekolah. Ini adalah toko buku ya. Berarti benar. Kemudian toko buku terletak di antara rumah Dita dan puskesmas. Berarti toko buku itu di tengah-tengah antara rumah Dita dan puskesmas. Ini rumah Dita, ini puskesmas. Ya. Kemudian menentukan kosakata berdasarkan gambar. Kamu dapat menentukan kosakata sesuai dengan gambar yang diberikan. Kamu dapat mencari arti kosakata tersebut di dalam kamus. Setelah mengetahui artinya, kamu dapat membuat kalimat menggunakan kosakata tersebut. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar ya membuat kalimat dari kosakata. Perhatikan contoh berikut. Nah, di sini ada gambar. Ada gambar dua anak laki-laki, mereka sedang bersalaman. Nah, di situ juga ada gambar bola sepak. Kira-kira kosakata yang cocok pada gambar ini adalah kata sportif.
Arti kata sportif itu jujur dan mau menerima kekalahan dengan lapang dada. Berarti mereka sebelum bermain itu berjabat tangan, harus sportif, main itu harus sportif ya. Lalu di pembelajaran 2 halaman 30 ada ayo berlatih. Bacalah teks di bawah ini. Lani anak yang ramah. Ia mempunyai banyak teman. Lani tidak pernah membeda-bedakan teman. Ketika belajar, ia mau membentuk kelompok dengan siapa saja. Ia juga mau bekerja sama ketika mengerjakan tugas kelompok. Lani selalu menghormati pendapat teman yang lain. Lani tidak bersikap mau menang sendiri. Nah, carilah arti kosakata yang dicetak tebal pada teks di atas. Nah, ini ya, ramah, teman, kelompok, dan pendapat. Ini kata-kata yang dicetak tebal. Kita harus cari artinya. Kita cari di Kamus Bahasa Indonesia. Nah, ramah, arti katanya adalah baik hati dan menarik budi bahasanya, manis tutur kata dan sikapnya, suka bergaul dan menyenangkan dalam pergaulan. Itu arti dari kata ramah. Kemudian teman. Teman arti katanya kawan, sahabat, orang yang bersama-sama bekerja. Kemudian kelompok. Kelompok itu arti katanya kumpulan. Kumpulan orang, kumpulan hewan, dan sebagainya. Golongan atau profesi dan sebagainya. Kemudian pendapat. Pendapat arti katanya buah pemikiran atau perkiraan tentang suatu hal. Oke. Kemudian nomor 2. Pasangkan gambar dengan kosakata yang tepat. Tuliskan arti dari kosakata tersebut. Nah, gambarnya ada gambar yang pertama, mereka berjabat tangan. Kemudian ada gambar kedua, gambar 3 orang anak yang sedang mengangkat meja bersama-sama. Kemudian gambar ketiga, ada sekumpulan anak, mereka sedang berdiskusi. Nah, kita ke gambar pertama. Kosakata yang cocok untuk gambar ini adalah kira-kira yang mana? Dia menyapa. Iya, ramah. Ramah tadi kosakatanya sopan tutur katanya, baik, santun ya, mudah bergaul. Lalu gambar yang kedua, kosakata yang cocok adalah bekerja sama. Mereka bertiga mengangkat meja bersama-sama. Jadi kosakata yang cocoknya adalah bekerja sama. Kemudian gambar yang ketiga, sekelompok siswa sedang berdiskusi. Kosakata yang cocok adalah kelompok. Lanjut, nomor 3, ceritakan pengalamanmu melakukan kerja bakti di sekolah. Nah, pengalaman saya saat bekerja bakti di sekolah sangat menyenangkan. Saya dan teman-teman di kelas bekerja sama membersihkan ruang kelas kami. Ada yang menyapu, mengelap kaca, membersihkan papan tulis, menyapu selokan yang ada di depan kelas, dan menyiram tanaman. Ketika pekerjaan dilakukan bersama-sama, akan menjadi mudah dan ringan. Akhirnya kelas kami pun bersih dan rapi. Suasana belajar pun menjadi nyaman. Nah, itu pengalaman melakukan kerja bakti di sekolah. Kemudian masuk ke muatan matematika KD 3.5 dan 4.5. Di pembelajaran 1 halaman 27, kesetaraan nilai sekelompok uang. Nah, nilai sekumpulan uang dapat dihitung dengan cara menjumlahkan nilai dari setiap uang tersebut. Perhatikan contoh berikut. Nah, ini ada uang logam atau uang koin ya. Nilainya berapa?
Rp500. Lalu ada uang koin Rp500 lagi, dan ini uang koin Rp1.000. Jika kita jumlahkan, berapa hasilnya? 500 ditambah 500 1000, ditambah lagi 1000, berarti 1000 ditambah 1000 hasilnya 2000. Kelompok uang yang bernilai sama atau setara dapat ditukarkan. Perhatikan contoh berikut. Nah, di sini ada uang 500 koinnya 2, 1000 koinnya 1. Jadi jumlahnya berapa? 500 ditambah 500 1000, ditambah lagi 1000, hasilnya 2000. Nah, uang ini tiga uang koin ini jumlahnya 2000, dapat ditukar dengan uang kertas. Kira-kira uang berapa? Ya, uang kertas bernilai Rp2.000, artinya setara, sama ya. Walaupun ini uang koin, ini uang kertas, tapi uang koin 500 ditambah 500 ditambah 1000, nilainya akan sama dengan uang Rp2.000 kertas. Ayo coba praktekkan dengan uang logam 500 sebanyak 10 keping. Setara dengan uang kertas berapakah itu? Nah, coba kita hitung ya. Uang 500-nya ada 10 keping. 2 keping, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, sekarang kita hitung. 500 ditambah 500 1000, ditambah 500 1500, ditambah 500 2000, ditambah 500 2500, ditambah 500 3000, ditambah 500 3500, ditambah 500 4000, ditambah 500 4500, ditambah 5000, hasilnya 5000. Jadi 10 keping 500 hasilnya itu ada 5000. Nah, dapat ditukar uang dengan uang kertas berapakah itu? Ya, uang kertas Rp5.000. Rp5.000 kan ada uang kertas. Jadi Rp500 sebanyak 10 keping setara dengan nilai uang Rp5.000 kertas. Di pembelajaran 1 halaman 27 ada ayo berlatih. Soal yang pertama, hubungkan dengan garis kumpulan uang yang sifatnya setara. Nah, kotak yang pertama ada uang 500 koinnya 2 dan 200 koinnya 1. Kita hitung dulu jumlahnya. 500 ditambah 500 1000. 1000 kita tambah 200 jadi 1200. Jadi kita tarik garis ke uang yang sifatnya setara. Ya, tarik garis ke sini ya. Nilainya 1200. Kotak yang kedua ada uang 200 koin, ada 4 buah. Kita hitung berapa jumlahnya. 200 ditambah 200 400. 400 ditambah 200 jadi 600. 600 ditambah 200 jadi 800. Jadi nilai kotak yang kedua ini adalah 800. Kita tarik garisnya ke kotak yang ini ya. Kemudian kotak yang terakhir ada uang 1000 koin 2 buah dan 500 koin 1 buah. Kita jumlahkan 1000 ditambah 1000 2000 ditambah 500 2500. Jadi kita tarik garisnya ke kotak yang nilai 2500. Kemudian nomor 2, tuliskan nilai kumpulan uang berikut. Nah, kita hitung kotak yang pertama ada uang koin 500 1 2 3 4 5. Ada 5 koin uang 500. Nah, kita hitung 500 ditambah 500 1000. 1000 ditambah 500 1500. 1500 ditambah 500 2000. 2500 ditambah 500 itu hasilnya 2500. Jadi jawabannya adalah 2500. Kemudian kotak yang kedua, ini ada uang koin 1000-nya 2 buah, 200 koin 2 buah dan 100 1 buah.
Kita jumlahkan 1000 ditambah 1000, 2000. 2000 ditambah 200, 2200. 2200 ditambah 200, 2400 ditambah 100, 2500. Jadi jawabannya 2500, sama dengan kotak yang pertama, tapi uangnya berbeda. Kemudian gambarkan contoh lain kumpulan uang yang nilainya sama dengan kumpulan uang tersebut. Nah, uang 2500 tadi kita cari gambar contoh lainnya. Uang berapa aja kira-kira yang bisa kita buat menjadi jumlah 2500? Nah, ini ya. 1000 koinnya 2 buah dan uang 500 koinnya 1 buah. Nah, contoh lain kumpulan uang yang nilainya sama dengan kumpulan uang tersebut. 1000 ditambah 1000, 2000. 2000 ditambah 500, 2500. Kemudian Dedi memiliki uang Rp5.000. Lalu Dedi menukarkan uang tersebut dengan uang logam 500. Berapa keping uang logam yang diterima Dedi? Nah, kira-kira uang 5.000 dia mau nukarin ke uang 500. Kita hitung ya satu-satu uang 500-nya sampai terkumpul 5.000 nilainya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita hitung 500 ditambah 500, 1000. Tambah 500, 1500. Tambah 500, 2000. Ditambah 500 lagi, 2500. Ditambah 500 lagi, 3000. Tambah 500 lagi, 4000. 3500. Lalu ditambah 500 lagi, 4000. Ditambah 500 lagi, 4500. Ditambah 500 lagi, 5000. Jadi jumlahnya ada 5000. Nah, uang 500-nya ada berapa keping? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi uang logam yang diterima Dedi ada 10 keping. Masuk ke muatan SBDP KD 3.3 dan 4.3. Materinya di pembelajaran 1 halaman 28. Gerak dasar tari anggota tubuh. Setiap hari kita melakukan gerak menggunakan kepala, tangan, dan kaki. Gerakan-gerakan tersebut dapat digabungkan dan diperhalus hingga membentuk tarian. Nah, lihat gambar yang pertama, ada gerakan mengangkat kaki serong ke kiri dan ke kanan. Kemudian gerakan kedua, gerak menekuk tangan ke atas. Nah, coba praktekkan gerak menekuk tangan ke atas ya. Lalu gambar yang ketiga, gerakan kedua tangan diangkat ke samping. Coba digerakkan, diangkat ke samping. Menurut gambar, kaki serong ke kanan dan kiri secara bergantian. Nah, gerakan yang keempat, gerak tangan ke kanan dan ke kiri. Nah, coba ikuti seperti di gambar. Gerak ke kanan dulu, baru ke kiri. Nah, di pembelajaran 1 halaman 28 ada ayo berlatih. Gambar yang pertama itu berilah tanda checklist pada gerak dasar tari dari anggota tubuh berikut. Nah, gambar yang pertama itu anggota tubuhnya kepala. Kira-kira dengan kepala ini kita gerak anggota tubuhnya apa? Menggeleng, melompat, atau melambai?
Iya, menggeleng ya. Kasih tanda checklist di kotak menggeleng. Geleng kepala ke kanan, geleng kepala ke kiri. Kemudian kotak yang kedua, gambar yang kedua ada gambar tangan. Gambar tangan. Nah, dengan tangan kita bisa apa? Ini mengayun, menoleh, berlutut. Nah, kira-kira dengan tangan kita bisa mengayun, menoleh, atau berlutut? Iya, mengayun. Nah, mengayun, kasih tanda centang di kotak mengayun. Kemudian gambar yang ketiga, menjinjit. Gambar yang ketiga itu ada gambar kaki. Gambar kaki dengan kaki ini kita bisa ngapain? Menjinjit, mengganggu, atau menjentik. Ya, dengan kaki kita bisa menjinjit. Ya, dengan kaki kita bisa menjinjit. Kasih tanda checklist di kotak menjinjit. Nah, sekarang kita masuk ke muatan PPKN KD 3.3 dan 4.3. Di pembelajaran 2 halaman 31, mengelompokkan teman di sekolah. Nah, di sekolah ada siswa laki-laki, ada juga siswa perempuan ya, seperti kelas 2B ada siswa laki-laki dan ada siswa perempuan. Anak laki-laki disebut juga putra, anak perempuan disebut juga putri. Kita hendaknya saling menghormati baik kepada teman laki-laki maupun teman perempuan. Walaupun beda jenis kelamin laki-laki dan perempuan, kita harus saling menghormati ya. Nah, di pembelajaran 2 halaman 31 ada ayo berlatih. Coba lihat gambarnya, perhatikan gambar berikut. Ada gambar Dedi, Fitri, Komang, dan Jonas. Nah, kelompokkan nama siswa pada gambar di samping ke dalam kelompok putra dan putri. Nah, kelompok putranya siapa? Ada siapa? Kelompok putra? Ya, ada Dedi dan Jonas. Kemudian kelompok putrinya siapa aja? Ya, kelompok putrinya ada Fitri dan Komang ya. Berilah soal nomor 2, berilah tanda centang pada sikap yang baik kepada teman di sekolah. Nah, memberi salam kepada teman, kira-kira itu sikap yang baik atau tidak? Ya, ini sikap yang baik ya. Kemudian bermain bersama semua teman dengan rukun. Itu juga termasuk sikap yang baik. Kemudian yang C, menghormati pendapat semua teman. Itu termasuk sikap yang baik atau tidak? Iya, sikap yang baik. Jadi kasih tanda centang. Kemudian memanggil nama teman dengan sopan. Itu sikap yang baik atau tidak? Iya, sikap yang baik. Kita harus panggil siapa saja dengan nama yang sopan. Kasih tanda centang. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Lausa harap kalian dapat memahami dan mengerti apa yang Lausa sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Xie xie taca, taca cai chen. Bye bye.